Salam kasih dan damai sejahtera bagi saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami menyapa kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, hendaknya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Bagi yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberikan kasih setia dalam rumah tangga. Dan bagi yang sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah dan menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada hari ini, Jumat 4 Juli 2025, diambil dari kitab Efesus 2 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah menjadi tempat kediaman Allah. Maukah kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh? Ayat ini berbicara tentang bagaimana orang percaya yang dipersatukan dalam Kristus menjadi bagian dari sebuah bangunan rohani yang kudus, yaitu yang kita kenal dengan sebutan gereja, yaitu adalah tempat berdiam Allah, tempat hadirnya Tuhan Allah. Melalui firman ini, gereja adalah tempat bangunan secara fisik, di mana orang percaya datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, saat ini kita diajak untuk mampu membangun tempat kediaman Allah di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, yang disusun dengan rapi dan teratur bagi orang-orang yang percaya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bangunan gereja sudah tertata dengan rapi, dengan indah, dengan struktur bangunan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, tubuh kita juga mari kita susun secara teratur dengan indah untuk tempat kediaman Tuhan. Hendaknyalah kita menyediakan diri kita untuk dibentuk menjadi bait Tuhan yang kudus. Bagaimana kita dilayakkan untuk menjadi tempat kehadiran Tuhan Allah dengan berbagai macam yang menjadi penghambat kita, membatasi diri kita untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, seperti hati, pikiran kita yang belum menyediakan tempat untuk hadirnya Tuhan karena keegoisan kita, karena rasa sakit hati atau dendam, atau karena kita merasa terlalu hebat, atau kita lebih unggul dari orang lain, atau karena harta, atau karena jabatan kita, sehingga hati kita, tubuh kita tidak menjadi tempat kediaman bagi Tuhan karena masih ada luka lama, dendam, dan lain sebagainya yang menutupi hati nurani kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, baiklah kita menyadarkan diri kita, melayakkan diri kita, mengendalikan diri kita, sehingga tubuh kita, hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau dibangun bersama-sama dengan Tuhan, menjadi tempat yang indah, dengan bersedia diperbaharui atau diubahkan dengan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan abaikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan dari segala kepentingan kehidupan kita. Boleh cari ilmu, cari harta duniawi, cari kesuksesan, tetapi sukacita, damai sejahtera hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Biarlah hati kita, tubuh kita
menjadi tempat kediaman bagi Tuhan. Salam sukacita dan biarlah hidup kita diberkati di dalam Tuhan kita, Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Kristus Yesus, dan di dalam Roh Kudus kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memelihara hidup kami, memelihara pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan berbagai macam tantangan cobaan yang boleh menghambat kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kami dapat diperbaharui melalui firman Tuhan, setiap baru adalah sukacita bagi hidup kami. Berkati para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita. Berkati Tuhan para anak didik, pelajar yang menempuh ilmu pendidikan, sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh tangguh dan percaya bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Bagi yang berulang tahun kelahiran, mari Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Bagi yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berikan kasih di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bagi saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan, marilah dengan topangan tangan Tuhan, berikan jalan yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.